Hai hai hai. Assalamualaikum Brevers, masih bersama dengan aku Gaby untuk sesi wawancara dengan orang-orang hebat yang ada di kontak center. Kali ini kita sudah ada kedatangan tamu spesial lagi. Yuk kita cari tahu lagi tentang pengalaman beliau berkarir di dunia kontak center. Yuk yuk. Halo Brevers semuanya, terima kasih yang masih setia ya untuk menyaksikan kisah sukses orang-orang hebat yang ada di kontak center. Nah sekarang kita sudah kedatangan narasumber hebat kita ya, ada di sebelah kanan saya, ada Pak Fahri. Silakan Pak Fahri untuk menyapa Brevers semua yang ada di sini Pak Fahri. Halo Brevers, gimana kabarnya semua? Pasti Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya, pasti tetap masih semangat ya di Radikari ya. Iya, Pak Fahri sehat Ya, Pak Fahri? Alhamdulillah sehat Mbak Gaby. Iya, Alhamdulillah semuanya kita Mbak Gaby sehat. sehat Mbak Gaby? Alhamdulillah Pak Fahri. Fahri mohon izin ya Pak, kita pengen Silakan. cari tahu nih pengalaman Pak Fahri yang Mm-mm. cukup lama pastinya di dunia customer service ini. Sebelumnya Ya, Pak Fahri boleh di-share juga Pak Fahri saat ini di Radikari untuk posisinya sebagai apa nih Pak? oke. Saat ini saya di Radikari menjabat sebagai Head of Operation di BPO gitu ya. Dan saya memang ada beberapa proyek yang saya handle. Nah, saya bekerja di Radikari itu sudah berjalan 5 tahun lah ya, dari 2018 sampai dengan sekarang. Pastinya banyak lika-liku yang saya hadapi. Sampai saat ini saya menjabat sebagai Head Operation di layanan BPO atau di Customer Service gitu ya. Pastinya untuk mencapai posisi ini ya pasti kita ada dasarnya lah ya. Dari step by step nggak mungkin orang begitu lulus kuliah langsung posisinya di head operation sebelum dia nyemplung atau mendalami ilmu-ilmu yang ada di contact center atau di customer service gitu ya. Pastinya banyak lika-likunya gitu ya Mbak Gaby. Iya Pak. Mm-mm. Jadi udah cukup lama juga ya Pak. Tapi sebelum di Radikari sendiri berarti Pak Fahri juga sudah mendalami customer service ini juga cukup lama ya Pak Fahri ya? Iya, saya lulus kuliah itu memang bekerja itu di awal 2004 ya Mbak Gaby ya. Iya. 2004 itu saya sebagai agent contact center, dulu masih call center lah ya istilahnya ya. Iya. Call center di satu telekomunikasi di Indonesia gitu ya. Yang nomor 1 itu kurang lebih ada sekitar 7 tahun lah ya, dari meniti Wow, ya karir dari cukup lama ya Pak. agent, terus kita ada karirnya naik jadi QA, setelah itu jadi team leader gitu ya. Nah, setelah itu saya sempat pindah ke perusahaan lain udah 10 tahun. Sebelumnya saya masuk sebagai supervisor di call center. Setelah itu saya dikasih kepercayaan untuk handle sebagai QA, trainer, bisnis proses gitu ya, yang membuat produk, SOP segala macam. Dan kemudian saya diberikan kepercayaan. Terakhir saya menjabat sebagai business support manager atau istilahnya seperti branch manager ya gitu ya. Dan saya membawahi area itu adalah areanya Kalimantan dan Sulawesi Mbak Gaby. Jadi Wow, saya seluruh sempat Indonesia ya Pak? betul. Jadi saya sempat memang keluar dari dunia kontak center dulu Mbak Gaby. Iya, Jadi sempet. ya 2011 jalan 2 tahun di kontak center saya dikasih kepercayaan untuk handle area ini memang lebih luas sih Mbak Gaby ya. Jadi saya membawahi sales, teknisi, admin, walk-in center itu ada jalan 10 tahun. Tapi ya namanya perusahaan ya Mbak Gaby ya ada naik turunnya. Ketika perusahaan itu turun, saya pindah ke Radikari 2018. Yang sebelumnya saya juga nggak sebagai head operation gitu loh. Ya. Saya di Radikari memang ketika saya masuk gitu ya, ini memang challenge sih ya. Ketika saya masuk, jujur saya ini downgrade Mbak Gaby. Dari posisi manajer, saya di asisten manajer. Tapi itu nggak lama, hanya jangka waktu 3 bulan. Di jangka waktu 3 bulan, saya bisa menunjukkan performance saya Ya. bisa kasih komitmen saya, dan saya bisa memperbaiki apa yang
ada isu-isu yang terjadi di proyek yang saya handle, dan selama 3 bulan itu, saya dikasih kepercayaan sebagai, operational manager. Oke, terima kasih Pak Fahri untuk sharingnya. Dari lika-liku Pak Fahri sudah berkarir nih, khususnya di customer service. Kemudian Pak Fahri pasti sekarang punya tim ya Pak ya, karena cukup Ya, banyak juga yang di handle Pak Fahri. Dari tim yang Pak Fahri pimpin ini pasti punya resolusi tersendiri ya Pak ya, khususnya untuk di 2023 ini. Nah, di resolusi untuk 2023 ini mungkin saja masih ada yang belum berhasil atau mungkin masih berproses nih Pak. Nah, kalau dari Pak Fahri dan tim sendiri untuk menyikapi hal tersebut bagaimana ya Pak ya? oke. Untuk resolusi 2023 ya, Mbak Gaby ya. Iya, Memang di contact center ini challenge-nya adalah, karena kita di BPO ya, di people ya, Mbak ya. iya. People yang kalau kita lihat memang secara turnover kita sudah development, sudah bagus, artinya resign gitu ya, pindah ke tempat lain. Muncul lagi, new hire baru lagi, kita develop lagi, udah bagus, udah mateng, resign. Itu yang memang yang tantangan kita yang memang ada di layanan customer service ya, khusus di BPO. Nah, di resolusi 2023 memang ada beberapa yang memang belum bisa tercapai ya, Mbak ya. Uh, ya dari yang belum tercapai ini, yang saya coba terapkan ke teman-teman, jika memang strategi kita di 2023 ini belum bisa improve dan belum bisa merubah apa yang kita targetkan gitu ya, otomatis kita di 2024 ini kita harus merubah strategi tersebut gitu ya. Dan yang memang performance yang sudah bisa kita capai, artinya strategi dan strategi kita itu berhasil untuk mencapai target tersebut, dan itu yang memang harus dipertahankan. Jadi ada yang harus dipertahankan dan ada yang harus kita perbaiki. Jangan strategi yang memang sudah kita pakai tapi tidak bisa improve itu tetap kita jalankan, akhirnya di 2024 itu juga pasti nggak akan tercapai itu loh Mbak. Nah, kita juga harus mengetahui juga ke teman-teman dari performance kita di resolusi 2023 yang memang belum bisa tercapai. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, ya mungkin yang tadi dengan pendekatan dengan leader gitu ya, pendekatan dengan agent gitu ya. Jadi kita tahu apa kesulitan di floor gitu ya. Ketika kita ketahui apa kesulitan di floor dan strategi itu tidak bisa dijalankan dan memang sulit untuk mencapai target, nah itu yang harus kita rubah Mbak nanti di 2024. Jadi Gitu. dari strategi juga ya Pak ya, karena di 2023 mungkin belum berhasil, 2024 mungkin saja nih ada kemungkinan nggak berhasil kalau masih menggunakan strategi yang sama ya Pak Fahri ya. Betul. Jadi butuh improvement ya Pak ya Ya, untuk mencapai yang diinginkan nih Pak Fahri. betul. Wah, karena ini memang sudah di penghujung akhir tahun ya Pak. Jadi kita pengen Mhm, tahu nih cerita-cerita dari orang-orang hebat di kontak center ini untuk mhm. mencapai apa yang memang sudah diinginkan nih di akhir tahun lalu ya pastinya ya Pak ya. Apalagi sekarang Pak Fahri sudah ada di posisi head operation yang memang banyak klien dan juga banyak project ya Pak yang memang harus di-maintain tuh untuk performance dan sebagainya ya Pak Fahri ya. Betul. Jadi selain Mhm. kita maintain, tim, yang jelas kita juga harus bisa maintain klien sih Mbak Iya Gaby, itu yang betul Pak. pertama ya. Gimana cara kita komunikasi dengan klien, gimana cara kita memberikan, kepercayaan. Karena kalau klien sudah nggak percaya sama kita sebagai misalkan operation-nya, secara operational manager-nya, atau secara leader-nya, itu sulit untuk merubah gitu loh Mbak ya. Tapi ketika memang itu klien sudah percaya dengan kita, apa yang kita sampaikan itu pasti mereka akan yakin bahwa itu bisa kita jalankan sih Mbak, gitu Mbak Ah, Gibi. pastinya butuh kepercayaan dari klien juga ya Pak ya untuk menjalankan proses semuanya ini ya Pak ya. Mhm, Wah, terima kasih banget nih Pak Fahri. Dan yang terakhir Pak sama-sama Fahri, Mbak Gibi. Masih tip ada? and tip and trick dari Pak Fahri nih untuk braver semuanya yang memang sudah Mhm. pernah men-setting resolusi tapi belum berhasil. Bagaimana nih teman-teman braver semuanya untuk menyikapi hal-hal yang memang kurang berjalan sesuai rencana nih Pak? Oke, tips and trick ya supaya kita berhasil di 2024 ya Mbak Gibi ya. Yang pertama memang, yang namanya pekerjaan ya Mbak Gibi ya. Kita itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan juga kita harus bisa beradaptasi dengan pekerjaan kita, gitu ya.
jangan pekerjaan yang harus beradaptasi dengan kita. Begitu juga sebaliknya, kita nggak bisa meminta lingkungan untuk beradaptasi dengan kita. Jadi kita yang harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau teman-teman ini sudah nyaman dengan lingkungan, dengan pekerjaannya, dengan situasi pekerjaan, dengan teman-temannya gitu ya, dan dia juga nyaman dengan, pelayanannya, servisnya ke customer, produk knowledge-nya dia nyaman, otomatis teman-teman juga, enak menjalankan pekerjaan setiap harinya gitu ya. Dan saran saya apa yang sudah dicapai oleh teman-teman bisa dipertahankan ya, dan teruskan tingkatkan performance teman-teman yang memang belum bisa dicapai. Dengan cara apa? Dengan cara konsisten 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 untuk menjalankan perbaikannya. Jangan teman-teman, semangatnya kadang-kadang lagi naik, lagi bagus bagus, lagi jelek jelek. Ketika teman-teman lagi handle, customer komplain, baru pertama login udah komplain, udah bad mood, itu jangan gitu kan ya. Selagi customer itu komplain, itu sebenarnya, positif buat kita, karena kita masih diberikan pekerjaan. Dan selagi traffic itu tinggi gitu ya, incoming-nya tinggi, itu sebenarnya harapan kita semua gitu ya. Kenapa? Dengan traffic tinggi dan incoming tinggi tidak memungkinkan klien akan coba review lagi secara kapasitinya. Oh, secara capacity mungkin kita butuh headcount tambahan gitu kan ya. Jadi akan membawa bukan rezeki teman-teman, tapi bisa membawa orang lain untuk bisa bekerja gitu. Jangan teman-teman mengeluh ketika ada kenaikan traffic, ketika ada spike traffic, ketika ada overtime, ada extend. Itu sebenarnya hal positif buat kita semua gitu. Eee, Semua kita ambil positifnya gitu ya. Dengan positif tadi, otomatis target tahun 2024 mudah-mudahan bisa dicapai oleh teman-teman, bisa dicapai oleh kita semua. Jangan takut target gitu ya, karena target teman-teman itu adalah target bersama gitu Oh ya. iya, betul, Pak. Target agent itu targetnya leader, targetnya supervisor, targetnya OM, targetnya radikari juga gitu ya. Teman-teman nggak achieve, radikari juga nggak achieve gitu loh. Ya. Jadi nama radikari itu ada di Brevers semua. Ya, yang penting kita bisa maintain bersama ya Pak, tim ya Ya, namanya ya Pak, nggak mungkin ini dibebankan hanya ke agent saja atau ke leader saja, ke support saja, tapi semuanya pasti punya tanggung jawab masing-masing ya Pak untuk ya, performance dalam satu project ya Pak ya. ya, betul Mbak Gaby. Terima kasih ya Pak Fahri atas waktunya, Sama-sama Mbak sudah Gaby. sharing ke Brevers semuanya. Semoga Brevers juga bisa mengikuti jejak Pak Fahri ya, untuk jadi lebih baik lagi di tahun 2024. Terima Amin ya kasih Pak rabbal Fahri, alamin. semoga Sama-sama. sehat selalu. Terima kasih semua. Terima kasih Brevers.